Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi di forum ini ya. Nah, kita akan melanjutkan pada bahan berikutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, ini bagian yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menyusun bab 3 ya, kalau dalam proposal penelitian itu ya. Tentang metodologi ya, berkaitan dengan metodologi. Di dalam metodologi itu ada teknik pengumpulan datanya. Ini yang akan bagian ini yang akan kita bahas ya pada kesempatan. Ya, sebelum melakukan pengumpulan data, kita harus memetakan dulu ya populasi dan sampelnya. Nah, kita ingat kembali, populasi ini adalah keseluruhan unit ya, yang akan kita teliti. Jadi misalnya kita akan meneliti SMA di Kota Madiun, ya, berarti populasinya adalah seluruh SMA yang ada di Kota Madiun. Ada berapa jumlah SMA di Kota Madiun ya, SMA negeri dan SMA swasta ya, termasuk aliyah gitu. SMK ada berapa? Ada 30 misalnya ya. Nah, berarti populasi penelitian kita adalah 30 itu ya. Ada 30 ya, SMA. Atau misalnya penelitian kita adalah populasi kita adalah penelitian kita di SMK Cendekia Madiun ya, yang dekat dengan kita ini, dengan kampus kita ya. Penelitian terhadap siswa SMK Cendekia Madiun. Nah, berarti populasinya adalah seluruh siswa SMK Cendekia. Ada berapa jumlah siswa SMK Cendekia ini? Itulah populasinya. Nah, ini populasinya. Nah, kemudian sampelnya. Sampel ini adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk kita teliti ya, yang mewakili populasi ya. Jadi kalau populasinya itu besar, yang tidak mungkin kita jadikan objek penelitian semuanya, maka kita ambil sampelnya. Sebagian saja dari keseluruhan objek itu untuk kita teliti ya, yang itu bisa mewakili dari populasi. Ini namanya sampel. Nah, nanti bagaimana pengambilan sampelnya, ini ada tekniknya ya, teknik atau cara-cara pengambilan sampelnya. Nah, ini tentang populasi dan sampel. Nah, ini. Jadi untuk mengambil sampel itu ada caranya ya. Ini pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif ini ya. Ada dengan cara random atau acak, ada dengan cara stratified atau berstrata, dan ada dengan cara cluster ya, atau dengan gugus-gugus ya, atau kelompok-kelompok ya. Ya kalau random ini acak ya, jadi ketika kita masuk ke dalam objek penelitian ya, populasinya banyak besar ya, kemudian kita secara acak saja ya. Jadi misalnya kalau tadi penelitiannya adalah tentang terhadap siswa SMK Cendekia ya, nah, kita datang ke SMK Cendekia ya setelah memperoleh izin dan sebagainya ya, kemudian ketemu siswa di sana ya, langsung kita minta untuk menjadi misalnya responden gitu ya. Siswa ya, kita sudah punya instrumen penelitiannya, siswa langsung, Mas, Mbak, tentu diceritakan dulu ya dalam rangka penelitian ini itu dan sebagainya ya. Nah, terus siswa itu diminta menjadi responden ya, mengisi angket ya. Diacak ya, tidak peduli siapa yang ditemui itu ya, atau tidak peduli siswa ini siapa ya, latar belakangnya apa itu ya, acak gitu, ini random. Kemudian cara kedua adalah dengan stratified ya, yang berstrata atau berkelas-kelas ya. Jadi misalnya kalau tadi contohnya penelitian di kota SMA Kota Madiun, ini bisa dibuat strata ya. Biasa strata atas, menengah, bawah ya. Misalnya SMA dengan strata atas ya, akreditasi baik ya. Terus SMA dengan dengan akreditasi A misalnya. Kemudian yang menengah itu SMA dengan akreditasi B. Yang paling bawah SMA dengan akreditasi C.
Jadi masing-masing strata kita ambil sampelnya ya. Yang akreditasi A sekolah mana, ya. Akreditasi B sekolah mana, akreditasi C sekolah mana ya. Ini namanya teknik sampling stratified ya. Kemudian cluster sampling ya, ini berdasarkan gugus-gugus ya atau kelompok-kelompok tertentu ya. Misalnya kalau SMA ya, nah, ada gugus SMA negeri ya, gugus SMA swasta ya, gugus SMA di bawah lembaga pendidikan keagamaan misalnya, itu gugus-gugus gitu ya. Ini kita ambil sampelnya ya. Nah, ini teknik dasar ya pengambilan sampel ya. Nah, di luar ketiga teknik ini bisa ada teknik-teknik gabungannya. Misalnya stratified random sampling. Ya. Jadi pengambilan sampel berdasarkan strata, tapi diambil secara acak. Misalnya kalau tadi SMK, SMA dengan akreditasi A, itu kan banyak ya, tidak hanya satu ya, ada 10 misalnya ya. Nah, maka dari 10 itu kita ambil satu atau dua misalnya, satu misalnya kita ambil satu ya. Nah, mengambil satunya itu acak ya, yang mana ya, terserah ya. Tidak berdasarkan kepentingan apapun ya, yang penting akreditasi A, nah, ambil acak gitu ya. Itu namanya stratified random sampling. Bisa juga dengan cluster sampling ya, cluster random sampling ya. Sedangkan gugus ya, mengambil satu gugus itu juga dengan acak gitu ya. Nah, ini berbagai variasi teknik sampling ya. Nah, kemudian setelah kita sampling ya, kita ambil sampelnya, nah, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengumpulan data. Nah, ini ada berbagai metode dalam penelitian kuantitatif ya. Ada angket, ya. Instrumennya adalah ada angket, daftar cek, ya, daftar skala, ya. Kemudian bisa dengan wawancara, ya. Instrumennya adalah wawancara, observasi, ya. Instrumennya adalah lembar observasi, ya. Kemudian tes, ini instrumennya adalah soal tes, ya. Kemudian dokumentasi, ya. Instrumennya ya lembar dokumentasi atau daftar cek, ya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama angket ya, dengan cara angket ini. Angket ada beberapa jenis angket ya. Yang pertama adalah angket terbuka ya, atau angket tidak struktur ya. Ini angket yang disajikan dalam bentuk sederhana ya, sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Ya. Jadi peneliti tidak mengarahkan jawaban responden ya, tapi responden bisa bebas ya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi misalnya contohnya adalah bagaimanakah pendapatmu mengenai sikap dan cara guru dalam mengajar di kelas ya. Ini kan responden ya silakan bebas mau menjawab seperti apa ya, mengisi seperti apa katanya. Nah, siapa sudah baik atau belum atau apa gitu ya, itu ya terserah responden yang akan mengisi ya contohnya. Nah, ini angket terbuka ya, yang memberikan kesempatan kepada responden untuk mengisi ya sesuai dengan keadaan dirinya ya, sesuai dengan ya apa yang dipersepsikan ya. Nah, berikutnya adalah angket tertutup ya. Pada angket ini ya, jawaban atau pertanyaan yang diajukan telah tertentu atau telah diarahkan oleh peneliti. Ya. Ini berbeda dengan angket terbuka tadi ya, yang peneliti itu tidak mengarahkan jawaban dari responden ya. Kalau di angket tertutup ini peneliti sudah mengarahkan ya jawaban respondennya, sehingga ya responden tinggal menjawab saja sesuai dengan arahan dari peneliti ini. Ya. Tidak bisa menjawab keluar dari apa yang sudah diarahkan peneliti dalam pertanyaannya itu ya. Misalnya setiap hari saya belajar sejarah selama. Nah, ini kan tinggal menjawab saja ya. Tinggal selama berapa jam gitu. Itu kan tinggal mengisi saja ya. Tidak bisa ada pilihan lain ya. Tidak ada pilihan hari, ya, bulan, tahun misalnya. Selama berapa jam, ya, dari jam ini sampai jam ini ya itu kan sudah diarahkan oleh peneliti ini. Nah, ini angket tertutup. Saya berangkat ke sekolah pukul, wah ini kan sudah diarahkan, mengarah ya. Hobi saya adalah, nah, ini ya seputar hobi yang
Nah, jawabannya mesti seputar itu ya, bukan yang lain ya. Bukan kuliner, bukan apa tempat-tempat favorit ya, tapi hobi. Hobi ini ya, bukan hobi ya. Hobi. Nah, kemudian checklist ya. Daftar isian ya. Ini angket yang struktur ya, yang disajikan dalam bentuk yang sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakter dirinya dengan memberikan tanda silang atau centang ya. Nah, jadi dengan memberikan tanda saja, checklist saja gitu ya. Ini lebih sederhana ya. Ya pilihannya tidak banyak ini ya. Nah misalnya saya menyukai sejarah ya, ya atau tidak, itu tinggal nyentang saja ya. Kalau ya ya ya, kalau enggak ya enggak ya, itu saja. Saya setiap hari saya belajar sejarah ya, ya apa tidak ya, sesuai dengan kondisi orang itu ya. Setiap hari saya mengerjakan PR dan latihan soal sejarah ya, ya apa enggak, itu saja. Nah, bentuk angket berikutnya adalah angket pilihan ganda ya. Ini bentuk di mana pihak pengisi angket tinggal melingkari atau menyilang pada 4 atau 5 alternatif jawaban yang disediakan oleh peneliti. Pilihan ganda. Nah, contoh nih, apakah saudara termasuk orang yang suka membaca buku? Nah, iya apa enggak? Oh iya ya, enggak ya enggak ya. Ini pilihan ganda ya. Ini dua pilihan ya. Kemudian ini ada yang lebih banyak pilihannya. Jika ya, sudah berapa buku yang saudara baca dalam 1 bulan? Nah, ini ada A, B, C, D. Ya. Ini pilihannya 4 ya. Tinggal milih saja. Ini pilihan ganda. Kemudian dalam bentuk skala ini. Angket dalam bentuk skala ya. Yaitu dipakai biasanya yang sering dipakai adalah skala Likert ya. Ini pernah di statistik nanti sudah ada ini skala Likert ya. Yang terdiri dari pilihan-pilihan sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala Likert. Nah, kemudian ukuran-ukuran skala itu dihitung nanti ya. Ada proses kuantifikasinya ya. Ada skornya nanti ya, di skor ya, scoringnya gitu ya. Sangat setuju, ini berapa, setuju berapa, tidak setuju berapa, sangat tidak setuju berapa, nanti terus di skor ya. Yang setuju itu jumlahnya berapa, yang tidak berapa, ya dan seterusnya ya, itu scoringnya. Untuk menghindari sikap netral atau tidak berpendapat, ya biasanya pilihan netral ya atau ragu-ragu itu tidak digunakan. Ya. Ini agar responden tidak punya peluang untuk menyatakan tidak berpendapat ya. Ya karena ini menjadi ambigu nanti ya kalau nggak berpendapat ya atau netral ya. Namanya saja kita sedang penelitian kok malah jawabannya netral ya. Berarti kan sama saja nggak menjawab gitu ya. Nah, sehingga biasanya itu kita pada umumnya banyak ya oleh peneliti itu tidak digunakan ya yang netral gitu. Nah, contoh ini ya. Nah, bentuk pertanyaan dalam angket ini ya itu bisa positif dan bisa negatif ya dalam bentuk kalimat positif dan negatif gitu ya. Nah, misalnya contoh adalah bentuk pertanyaan yang maknanya positif ya. Siswa harus belajar giat meskipun tidak ada ulangan. Ini kan kalimat pernyataan yang bermakna positif ya. Nah, ini kita buat pilihannya. Nah, kalau ini positif, maka kalau sangat setuju berarti nilainya tinggi ya. Nilainya 5 ya. Wah, ini kebanyakan ini ya. Nah, yang di atas nggak aku pakai ya. Ini maksudnya sangat setuju, terus setuju, tidak setuju. Sangat tidak setuju ya. Ini 4 misalnya ya. Ya, ini. Nah, misalnya sangat setuju 5 ya, setuju 4 ya, tidak setuju, sangat setuju 4 ya, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Nah, nanti di skor ya, yang jumlahnya ya, yang sangat setuju berapa ya, itu skor. Dan yang lain juga begitu di skor. Ini pertanyaan yang sifatnya positif ya. Nah, kemudian yang sifatnya negatif ya, yang bermakna negatif ya. Nah, ini yang pertama tadi ya, meskipun ini ada kalimat kata tidak ya, tapi ini maknanya positif ya.
Siswa harus belajar giat meskipun tidak ada ulangan. Ini kan maknanya positif ya, walaupun ada kata tidaknya ya. Nah, sementara yang pertanyaan bermakna negatif, ini contohnya ya, siswa dapat meninggalkan kelas jika guru berhalangan hadir untuk mengajar. Ini kan ya, kalau gurunya nggak ada, siswanya kemudian keluar kelas ya, berkeliaran misalnya. Itu kan makna yang negatif gitu ya. Karena maknanya negatif, maka kalau nilainya sangat setuju berarti nilainya rendah ya. Kalau setuju lebih dari ya lebih tinggi lagi ya. Kalau sangat tidak setuju lebih tinggi lagi nilainya ya. Nah, antara pertanyaan yang positif dan negatif ini dalam butir-butir angket tadi ini bisa diselang-seling gitu ya. Jadi misalnya angket nomor 1 berisi pertanyaan yang positif. Angket nomor 2 berisi pertanyaan yang negatif ya. Dan seterusnya ya, diselang-seling gitu ya. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Nah, itu ya, itu gambaran bagaimana teknik angket ya dengan berbagai jenisnya tadi ya. Nah, kemudian dalam menyusun angket ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Jadi isi dan tujuan pertanyaannya. Isi angket itu harus sesuai dengan topik penelitian ya, jangan keluar dari topik penelitiannya, isinya. Tujuannya juga begitu, tidak keluar dari topik penelitiannya. Nah, misalnya topik penelitiannya tadi tentang persepsi siswa SMK Cendekia Madiun ya, terhadap pembelajaran sejarah. Ya. Nanti isi angketnya juga seputar itu ya, seputar persepsi ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui, ya, mengungkap ya persepsi siswa SMK Cendekia terhadap pembelajaran sejarah. Ya, seputar itu ya. Isinya dan tujuannya. Kemudian bahasa yang digunakan ya, ya bahasa resmi ya, bahasa baku ya, bahasa formal ya. Bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa gaul ya, bukan bahasa program ya, tapi bahasa yang resmi ya. Jangan pakai pertanyaan yang menggunakan bahasa gaul ya. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran sejarah, Bro? Nah, ya nanti ya itu menjadi merusak kaidah-kaidah ilmiah ya, menggunakan bahasa-bahasa program ya. Nah, kemudian tipe dan bentuk pertanyaannya tadi ya bisa dalam bentuk pertanyaan positif maupun negatif ya dalam kalimat tanya. Ini tipe dan bentuknya ya. Pernyataan tidak mendua. Jadi pertanyaan itu tidak bersifat ambigu ya, tidak menimbulkan makna yang yang bias makna ya, yang kabur maknanya ya. Jadi harus jelas ya. Ini arah pertanyaannya kemana sih gitu ya. Kalau arah pertanyaan ke persepsi ya persepsi saja ya. Jangan kemudian sampai mengarah pada nilai pelajaran sejarahnya gitu ya. Misalnya tadi mengungkap persepsi siswa SMK Cendekia terhadap pembelajaran sejarah ya. Pertanyaannya bagaimana pandangan Anda terhadap pembelajaran sejarah ya dikaitkan dengan nilai sejarah Anda misalnya. Ini kan menjadi nggak jelas ya ini arahnya kemana nih. Nilainya apa persepsinya ini. Nah, ini harus jelas ya. Kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa ya ini. Yang kemungkinan siswa sudah lupa kok ditanyakan. Nah, ini jangan ya. Saya menanyakan tahun berapa buyut Anda lahir misalnya. Wah, ini kan siswa kemungkinan banyak yang nggak ingat ya, banyak yang sangat jauh. Lahir tempat tanggal lahirnya nenek buyut ya, kakek buyut kok ditanyakan ya. Nah, siswa harus malah merepotkan siswa ya, merepotkan responden ini ya. Nah, ini. Pertanyaan tidak menggiring ya, tidak berupaya menggiring responden untuk menjawab sesuai dengan kehendak peneliti. Nah, misalnya tadi tentang persepsi siswa SMK Cendekia ya terhadap pembelajaran sejarah ya.
Ya. Jangan sampai menggiring misalnya, bagaimana pandangan Anda terhadap belajar sejarah agar Anda memperoleh nilai yang baik. Nah, ini kan menggiring ya. Otomatis kan, wah ini agar nilai saya bagus maka harus punya persepsi, pandangan, penilaian yang baik ini terhadap pembelajaran sejarah. Kalau persepsi saya enggak baik, nanti nilai saya enggak baik ini. Nah, ini tanya menjurus ya. Nah, menjurus ya. Ya enggak, jangan sampai mengarahkan ya. Cukup saja bagaimana persepsi Anda terhadap pembelajaran sejarah saja ya. Atau tadi ada pernyataan siswa ketika guru tidak bisa hadir, siswa tetap di kelas. Itu kan tidak mengarahkan ya. Pertanyaan yang tidak menjurus itu ya. Tapi jangan sampai ketika siswa tidak hadir, ketika guru tidak hadir, siswa tetap di dalam kelas agar tidak memperoleh atau tidak dihukum oleh kepala sekolah misalnya. Ya kan sudah mengarahkan ya, menjurus ya. Sehingga agar siswa punya pilihan ya harus di kelas ya, agar tidak memperoleh agar tidak mendapat hukuman dari kepala sekolah misalnya atau guru BK itu ya. Menjurus berarti. Kemudian jangan terlalu panjang pertanyaannya, jangan panjang-panjang ya. Ya cukup sekedipan mata itu sudah selesai dibaca. Jangan sampai pertanyaan kok satu paragraf ya. Wah ini ya panjang sekali ya. Nanti malah responden, wah kawan pertanyaan ini, waduh. Nah, ya cukup 1-2 baris kalimat gitu ya. Cukup ya. Kemudian urutan pertanyaannya. Jadi harus urut ya. Jangan sampai loncat-loncat ya. Kalau di awal-awal menanyakan tentang persepsi ya, seputar persepsi itu ya. Jangan persepsi digabung dengan nilai tadi itu ya. Pertama menanyakan persepsi, kedua menanyakan nilai, ketiga menanyakan persepsi lagi, keempat menanyakan penampilan guru ya, dan sebagainya ya, itu kan pertanyaan yang loncat-loncat gitu ya. Kemudian memperhatikan prinsip pengukuran atau aturan skor ya. Jadi harus konsisten ini membuat skor ya. Jadi kalau sangat setuju skornya 4 ya tepat ya. Tidak setuju skornya 2 ya 2 gitu ya. Harus prinsip ini harus dipakai terus ya. Kemudian penampilan fisik angket ya. Ini angket sebisa mungkin dibuat dengan menarik ya. Dengan penampilan yang ya fontnya kalau diketik ya dengan font yang menarik, yang jelas bisa dibaca ya. Jangan terlalu kecil fontnya. Kertasnya yang baik ya. Jangan kertas yang buram tipis ya, misalnya ya. Terlalu gampang rusak misalnya ya. Kertas yang tipis licin itu ya, itu jangan ya. Fontnya ya yang cukup besar ya, jangan terlalu kecil ya. Nanti kalau terlalu kecil respondennya membacanya kesulitan ya. Harus pakai kaca pembesar ya, nanti ya malah respondennya malah wah ini disingkat ya. Malah menyulitkan responden untuk mengisi ya. Fontnya ya yang menarik gitu ya, diberi pengantar yang bagus ya, yang ya sifatnya memohon lah gitu ya. Mohon jangan seperti meminta atau seperti menginterogasi gitu. Kesangan sampai kesan malah seperti menginterogasi responden gitu ya. Ya, ini beberapa hal yang penting ya ketika kita menyusun angket ya. Ya, baiklah para pemirsa ya. Itu kira-kira gambaran teknik pengumpulan data ya di penelitian kuantitatif ya, terutama kita pelajari dulu bagaimana pengumpulan data dengan cara angket ya. Teknik-tekniknya ya, bagaimana prinsip-prinsip yang harus kita cermati ya ketika kita membuat angket. Ya. Nah, sehingga dengan angket yang sesuai dengan kaidah-kaidah tadi ya diharapkan nanti responden dapat atau bersedia mengisi ya dengan sukarela ya, tidak merepotkan responden ya, yang senang hati mereka bisa mengisi dan mengembalikan ya, yang penting itu bisa mau mengembalikan ya, atau kita minta ya.
Kalau kita sudah diangket, ya, tapi ternyata tidak diisi, ya, diisi tapi tidak mau dikembalikan, ya, misalnya ya, karena ada perasaan nggak enak ya, mengisi angket kok, wah, setelah mengisi kok ini kok rasanya nggak enak ya, wah, rasanya kok ini saya seperti ditelanjangi misalnya, dihakimi atau diinterogasi, gitu ya. Nah, akhirnya malah disimpan saja nggak dikembalikan. Yang penting tetap angket kembali itu, ya harus menjadi perhatian kita, gitu. Nah, baiklah, sekiranya ada sesuatu yang belum jelas ya bisa ajukan pertanyaan di forum ini ya, atau di luar forum ini juga bisa ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.